Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah, pada hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat bahagia, nikmat panjang umur, dan nikmat segala-galanya, sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas seperti biasa atau sedia kala. Ya, oke. Ya, begini. Ya, alhamdulillah hari ini sudah menginjak awal bulan Desember tahun 2022, dan tak terasa tinggal kurang lebih ya beberapa minggu lagi lah ya, tinggal beberapa minggu lagi ya kurang lebih tinggal 3 minggu atau 4 minggu ya biasanya, atau 3 minggu setengah. Nantinya tahun 2022 akan meninggalkan kita, dan nantinya insya Allah tahun depan ya 2023 akan kita injak, dan insya Allah kita akan menginjak tahun baru, yaitu adalah tahun 2023 insya Allah, dan tahun 2022 akan meninggalkan kita ya. Oke. Ya, ini saya ingin berpendapat ya, bahwa beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir kemarin ya, saya mendengar dari berita di TV atau media ya nggak tahu nih kira-kira kalau saya bahas gimana ya, tapi saya bahas lah. Tapi insya Allah tujuan saya baik, jadi jangan salah paham dengan video saya ini ya. Oke, gini, kemarin itu kan kita terjadi ya di negara kita Indonesia, terjadi suatu bencana alam ya, seperti terjadi di gempa bumi ya, gempa bumi di Cianjur ya, dan itu gempa bumi di Cianjur itu getarannya berasa sampai di kota Jakarta. Bayangkan, berarti kan ini Cianjur, ini puncak, terus ini jauh ke Bogor, dan ini kan Jakarta, mungkin masih terasa ya, tapi di Jakarta hanya getarannya saja gitu loh. Itu di Jakarta getaran. Cuma kebetulan saya waktu itu lagi di bis ya, naik busway mau berangkat ke Cirebon, jadi nggak terasa kena getaran gempa. Dan satu hal, ketika kita terjadinya gempa bumi, bencana alam, itu supaya aman adalah ngumpet di bawah kolong meja, karena kalau ngumpet di bawah kolong meja akan minim terjadinya resiko reruntuhan puing-puing ketika terjadi gempa ya. Jadi ngumpet di kolong meja itu kalau terjadi gempa bumi atau bencana alam yang lainnya, mau tsunami. Tapi kalau tsunami nanti lain lagi caranya, atau gunung berapi, gunung meletus. Kalau tsunami biasanya harus kabur, dan biasanya kalau binatang-binatang itu kalau tsunami, katakanlah kayak dulu tsunami Aceh, itu ada tanda-tanda binatang kabur, jadi keluar berkeliaran semua. Itu tanda-tanda bencana alam kayak tsunami. Sama halnya kayak gempa bumi tadi ya. Jadi kemarin saya dengar juga gempa bumi di Garut ya, dan itu mungkin getarannya sampai Magelang atau mungkin di Bandung. Karena saya juga alhamdulillah ke Bandung, tapi alhamdulillah selamat dan tidak terjadi apa-apa. Itu ya, sebenarnya apapun itu, maupun terjadi gempa bumi atau bencana alam yang lainnya, kita tetap harus siaga, mengingat Indonesia ini kan banyak
rawan gempa ya, sama kayak di Jepang pun juga sering terjadi gempa bumi. Makanya kalau di Jepang itu mungkin Jakarta ya, mungkin juga kalau Jepang itu kalau banyak bangunan karena dia terjadi gempa tuh. Kalau nggak salah tuh tahun 2011 itu terjadi gempa atau tsunami mungkin, iya. Dan dia kalau dia bikin gedung bangunan, dibikin pondasi, dibikin kasih per pondasi gitulah. Kalau mobil motor shockbreaker itu kalau mobil motor jadi per, jadi ya kalau kena gempa bawah bumi nggak gampang runtuh, jadi paling goyang karena ketahan oleh per gitu. Itu kalau gedung ya, kalau makanya di Jepang begitu karena dia sering terjadi gempa atau tsunami lah ya. Mungkin kalau Jakarta mungkin saya nggak tahu juga, tapi intinya apapun itu peringatan dari Allah SWT, dan kita jangan sampai berbuat hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala gitu. Itu peringatan sebenarnya bencana alam bahwa Allah itu marah sama kita ketika kita selalu berbuat hal-hal yang tidak baik, katakanlah maksiat gitu ya. Oke ya, jadi itu yang saya maksud dan yang saya sampaikan pada video ini dan kesempatan yang berbagi ya. Oke ya, jadi sekali lagi ya, kita harus jauh lebih baik lagi dengan adanya bencana alam ini. Apapun itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sebenarnya ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dan yang kita petik ya. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau singkat ya, tapi nggak singkat sih, tapi panjang. Tapi saya intinya menyampaikan video itu hanya singkat dan padat saja ya, gitu ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.